Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau mata hati, mata batin, dan mata jasmani kami masih boleh melihat karya-Mu terselenggara dalam kehidupan kami. Jikalau kami masih boleh melihat kasih-Mu itu melalui kehidupan sesama kami, apapun bentuk dan warnanya. Jikalau telinga kami di tengah berbagai berita yang sering kali menyesakkan, menakutkan, menggelisahkan, mengundang amarah untuk meledak, tetapi kami juga sering kali masih mendengarkan bisikan kasih-Mu melalui alam yang Engkau ciptakan, melalui renungan yang kami dengar, melalui kata-kata yang dibisikkan, melalui lagu-lagu yang sering kali mengalun, menyusup telinga dan hati kami. Ke dalamnya menawarkan sebuah pilihan hidup untuk juga menghidupi dunia yang tidak mudah ini dengan warna kasih-Mu. Kami juga mengucap syukur jikalau oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami masih juga boleh melangkah ke tempat ini. Tentu juga dengan kasih kami, karena kami sadar akan kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Maka ketika kami hadir dalam sebuah ibadah, itu juga bukan sekedar perayaan atau aksesoris kehidupan kami, apalagi sebuah keterpaksaan, tetapi lahir dari sebuah kesadaran untuk menyambut cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau ulurkan kepada kami. Maka biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berlimpah dengan kasih-Mu, sehingga kami pun saling mengasihi dalam kebersamaan kami. Untuk meneguhkan akan panggilan kehidupan kami, seturut dengan kehendak-Mu, maka kami akan meneguhkan hidup kami dalam kebenaran firman-Mu, yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Ya Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami memiliki kerendahan hati untuk menundukkan diri di hadapan Engkau, dalam kesadaran kami yang penuh, sehingga firman-Mu sungguh menyapa setiap kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami sampai kesudahannya. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada ibadah Kamis Putih ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35 yang berbunyi demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya.
juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat yang ke-31 sampai dengan 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah memakai aksesoris? Saya kira kita, laki-laki ataupun perempuan, pernah mengenakan yang disebut aksesoris itu. Memang aksesoris itu lebih dekat atau lebih familiar dengan kaum Hawa. Tetapi tidak sedikit kaum Adam juga memakai aksesoris dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, salah satu aksesoris yang melekat dalam kehidupan kita, yang sudah bertunangan atau sudah menikah, salah satunya adalah bisa dilihat di jari manis tangan kanan setiap saudara. Kita memakai salah satu aksesoris yang universal. Artinya setiap bangsa dari bagian manapun mengetahui ketika seseorang di tangan kanan di jari manisnya telah melingkar sebentuk cincin, maka orang akan mengatakan dan mengetahui bahwa orang itu telah menikah atau telah punya pasangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika cincin itu hanya menjadi sebentuk aksesoris, maka orang yang memakainya atau orang yang melihatnya tidak akan pernah menghargai eksistensi dari cincin itu. Ketika cincin itu berhenti hanya menjadi sebuah aksesoris, maka walaupun di jari manis tangan kanannya sudah melingkar sebentuk cincin, maka tidak akan menghalangi orang itu untuk berlaku curang atau bertindak serong atau menduakan siapa yang telah menjadi pasangannya. Ketika itu hanya menjadi sebentuk aksesoris, bisa jadi ketika aksesoris itu dirasa mengganggu dan tidak nyaman, dilepas dan dimasukkan saku. Membebaskan ia dari segala bentuk
eksistensi dari aksesoris itu. Maka kemudian Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika cincin ini hanya menjadi sebentuk aksesoris, maka itu tidak akan menjadi jimat yang sangat kuat bagi setiap orang yang mengenakannya untuk berlaku setia kepada pasangannya. Juga tidak akan menjadi sebentuk alat yang mampu menangkal semua godaan yang datang kepadanya. Tidak akan membuat setiap pasangan kita menjadi kalis dan kemudian menjadi orang-orang yang sungguh setia dengan kita sebagai pasangan. Ketika itu hanya menjadi sebentuk aksesoris. Tetapi ketika cincin yang kita kenakan itu bukan hanya sebentuk aksesoris, tetapi kita maknai lebih dalam sebagai sebuah eksistensi, maka kemudian dengan cincin itu kita akan mencoba menghidupinya dalam sebuah perjuangan untuk mewujudkan apa yang melingkar di jari manis tangan kanan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mengapa cincin itu diletakkan di jari manis tangan kanan? Nah, karena ketika tangan kanan ini disatukan, maka ini jari manis ini akan sangat sulit untuk dipisahkan. Silahkan memisahkan jari manis. Sebenarnya ini tidak bisa, jari tengah ditekuk. Demikian juga halnya ketika ibadah-ibadah yang kita rayakan, secara khusus ketika kita mulai memasuki Minggu Prapaskah, warna-warna yang menghiasi gereja kita, lilin yang menyala dan kemudian dipadamkan, berbagai ornamen yang menghiasi ibadah kita itu, ketika itu hanya berhenti pada aksesoris, maka itu hanya akan berhenti pada keindahan untuk kita berfoto ataupun berselfie. Mengapa? Karena saya tahu banyak jemaat yang setelah selesai ibadah, dekorasinya berbeda, akan beramai-ramai berselfie. Bukan hanya Bapak Ibu, saya juga seringkali tergoda untuk ikut berselfie. Nah, ketika itu hanya menjadi sebuah dekorasi atau aksesoris yang indah untuk berselfie dan kemudian kita upload ke berbagai media sosial yang kita punyai, kemudian itu akan menjadi undangan orang untuk meng-like apa yang kita tampilkan, ataupun menjadi sebuah perbincangan singkat di media sosial. Tetapi apalah artinya itu ketika kemudian semua aksesoris itu hanya berhenti pada sebuah keindahan sesaat, tetapi tidak melahirkan sebuah eksistensi yang baru dari setiap kita. Mengapa warna ungu itu misalnya dibentangkan sepanjang Prapaskah sampai Jumat Agung yang nanti akan berganti menjadi hitam? Karena itu bukan hanya aksesoris warna saja, tetapi di dalamnya warna itu mengundang kita untuk bergulat dan bergumul dalam panggilan iman kita sebagaimana Kristus menjalaninya. Memanggil diri kita untuk hidup dalam kewaspadaan, memanggil kita untuk hidup dalam sebuah panggilan iman yang lebih nyata. Ada undangan untuk berpuasa, ada undangan untuk mengendalikan diri, ada undangan untuk sungguh-sungguh menghayati hidup kita di jalan yang diinginkan Kristus. Ketika setiap bagian dari ibadah itu hanya menjadi sebuah aksesoris, maka ketika kita meninggalkan tempat ini, maka itu tidak akan mengubah apapun bagi kehidupan kita. Pun ketika kita memasuki Kamis Putih, yang seringkali masih dipertanyakan dan diperdebatkan, kok kita ini orang Protestan mau kemana ya? Kok mau mirip-mirip yang ini, kok mau menuju yang itu? Masih banyak orang yang bergulat dan bergumul sekedar aksesorisnya, tanpa pernah berusaha untuk masuk ke dalam eksistensi dari apa yang kita lakukan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, padahal ketika kita merayakan Prapaskah dan kemudian kita masuk ke Kamis Putih, itu menandakan itulah berakhirnya masa Prapaskah.
sebelum kita memasuki Jumat Agung. Memasuki Jumat Agung kita akan diajak untuk memasuki sebuah pergulatan yang luar biasa dalam karya Tuhan Yesus ketika ia menderita dan mati di atas kayu salib. Kamis Putih menghantar kita untuk bisa melihat karya Kristus itu secara nyata dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika Kristus berkarya, ternyata Kristus banyak menggunakan simbol yang tidak hanya berhenti sebagai aksesoris, tetapi melalui simbol itu sesungguhnya Kristus ingin menegaskan dan mengajarkan akan sebuah eksistensi yang mendalam dari setiap simbol yang dipakai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 penuh dengan makna. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kata ia tahu dari bahasa aslinya ingin mengungkapkan bahwa Yesus sungguh mengetahui situasi apa yang akan terjadi secara persis, bukan perkiraan. Yesus sungguh tahu apa yang akan terjadi terhadap hidupnya di hari-hari mendatang, di waktu-waktu mendatang. Ia sungguh tahu persis. Di situ juga dikatakan saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba, saat ini dipakai dengan bahasa asli adalah sebuah kesempatan atau konteks di mana karya ilahi yang luar biasa itu akan terjadi. Bapak Ibu, Saudara ingat dalam Injil Yohanes juga di awal, Injil Yohanes pasal 2, ketika Yesus hadir di sebuah pernikahan, anggur di pesta pernikahan itu habis dan Maria ibunya datang, Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Kata yang dipakai adalah sama. Situasi ataupun kondisi atau konteks untuk terselenggaranya karya ilahi yang luar biasa itu belum tiba saatnya. Tetapi malam itu Yesus mengatakan, di sini dikatakan Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Tahu saatnya sudah tiba. Sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya akan segera terjadi. Ia tahu persis itu akan terjadi. Dalam hubungannya dengan tahu dan saatnya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam hubungan waktu ini dihubungkan dengan kata kairos, bukan hanya kronos. Kairos artinya adalah sebuah kesempatan yang tidak selalu terjadi. Sedangkan kronos adalah sesuatu yang sering kali terjadi secara berurutan. Pagi, siang, malam, lahir, hidup, menikah, mati, dan segala sesuatunya. Tetapi kairos atau waktu yang dihubungkan dengan saatnya dan tahu ini adalah sesuatu yang berbeda, unik. Sesuatu karya besar, karya ilahi itu akan terjadi dalam kehidupan Kristus. Situasi yang bermakna dan tepat, penuh arti, tidak bergerak secara otomatis dan unik. Dalam satu ayat ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih tersingkap begitu mendalam akan situasi dan kondisi yang dihadapi Yesus dan diketahuinya. Ia tahu saatnya akan tiba. Sebuah karya yang luar biasa dari ilahi akan terjadi dalam kehidupannya. Dan karya ilahi yang luar biasa itu terjadi melalui kematiannya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kematian Yesus yang adalah manifestasi kasih Allah kepada dunia akan terwujud dalam dirinya. Bagaimanakah sikap kita jikalau kita tahu bahwa kita akan mati misalnya sehari atau 2 hari atau 1 jam 2 jam kemudian. Dan di dalam
situasi yang tahu akan kematian itu, kita memiliki sebuah tanggung jawab yang besar. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita belajar dari Yesus. Ketika ia tahu saatnya akan tiba, dan ini menjadi kesempatan yang bermakna, yang penuh arti, yang unik dari karya Allah melalui kematiannya. Maka Kristus mengambil itu sebagai sebuah tanggung jawab dalam kehidupannya. Ketika Kristus tahu saatnya tiba, dan itu menjadi sebuah kesempatan indah bagi karya ilahi, walaupun itu melalui kematiannya, ia mengambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab apakah yang diambil Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ketika Kristus tahu saatnya akan tiba, kesempatan menjadi sebuah karya yang unik itu tiba, maka kemudian ia mengisi tanggung jawab itu dengan sebuah sikap keteladanan yang luar biasa. Ia melepaskan pakaiannya, mengikat pinggangnya. Kemudian ia mengambil baskom, mengisinya dengan air dan membasuh kaki murid-muridnya. Siapakah Yesus? Para murid memanggilnya sebagai guru dan Tuhan. Guru artinya orang yang memiliki kewenangan dan kuasa untuk mengajar mereka. Mengajarkan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah orang yang punya kuasa atas hidup mati murid-muridnya. Yesus punya kuasa dan punya kedudukan. Tetapi itu tidak membelenggu atau tidak memenjarakannya untuk tidak melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan kasih-Nya. Kuasa, kedudukan, dan otoritas yang dimiliki Yesus dalam relasinya dengan murid-muridnya diwujudkan dalam sebuah keteladanan ketika ia merendahkan diri dan membasuh kaki mereka. Kalau kita membaca Injil Matius 20 ayat 26 sampai dengan 28, Kristus mengatakan, pemerintah dunia atau orang yang berkuasa di dunia ini mencari kedudukan agar ia dilayani. Tetapi Kristus mengatakan, aku datang untuk melayani. Orang-orang dunia menjadi kedudukan dan jabatan, wibawa dan kekuasaan untuk mendapatkan berbagai kemudahan. Tetapi Kristus menghidupi jabatan dan kedudukan guru dan Tuhan itu dalam sebuah eksistensi untuk melayani. Bukan hanya sebuah aksesoris yang melekat, yang mendatangkan pujian dan kehormatan. Tetapi justru itu dihidupinya dengan merendahkan diri, membasuh kaki para muridnya. Pemimpin yang melayani. Dunia memandang berbeda, maka Kristus memberikan makna yang berbeda juga. Dunia mengejar hal yang berbeda, maka Kristus memberikan sebuah keteladanan yang juga berbeda. Ia yang adalah guru dan Tuhan itu justru mendatangkan dirinya untuk membasuh kaki para murid. Ia merendahkan dirinya untuk menunjukkan sebuah keteladanan kasih sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukankah itu juga panggilan kita dan gereja? Sebuah kedudukan ketika itu disematkan dalam kehidupan kita, bukan menjadi sebuah aksesoris, tetapi seharusnya hidup dalam eksistensi yang nyata. Tidak mendatangkan kesombongan atau arogansi, tetapi justru mendatangkan kerendahan hati. Karena dalam kedudukan itu Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab yang suatu saat harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia yang memberikan tanggung jawab itu. Maka hal ketiga yang dilakukan Kristus adalah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Ketika Yesus sudah melakukan itu, maka kemudian Kristus memberikan perintah
Kalau aku adalah guru dan Tuhanmu melakukan itu, maka seharusnya engkau juga saling melakukan. Menjadi sebuah perintah baru. Di mana barunya dari perintah Kristus itu? Bukankah dalam perjanjian lama juga sudah ada perintah untuk saling mengasihi sesama dan manusia? Yang baru dari perintah itu adalah engkau harus saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi. Yang baru dari perintah itu adalah sudah ada keteladanan yang jelas dan nyata dari tindakan Kristus yang bisa dilihat dan dicontoh oleh para muridnya. Bahkan ketika pengkhianatan itu terjadi dalam kehidupannya, itu tidak menghalangi Kristus untuk tetap mengasihi mereka sampai akhir. Mengasihi orang-orang yang baik, menyenangkan, dan akrab dengan kita bukan hal yang sulit, tetapi mengasihi dan mencintai mereka yang mengkhianati kita, melukai hati kita, mengecewakan kehidupan kita, dan seringkali justru mendatangkan permasalahan dalam kehidupan kita adalah sebuah pergulatan dan pergumulan yang kini diwujudkan Kristus juga untuk diwujudkan oleh setiap kita, para murid dan pengikutnya. Tetap mengasihi walaupun tersakiti dan terkhianati, tetap mengasihi mereka yang seringkali sombong ataupun terlalu percaya diri. Kristus merangkumnya dalam sebuah kasih. Bagi Yudas yang akan mengkhianatinya, tetap juga dibasuh kakinya. Bagi Petrus yang suka bicara dan sok dalam kehidupannya, juga dibasuh kakinya. Kasih Kristus sampai akhir itu memeluk dan merangkul siapapun. Bahkan saat hati terluka dan dikecewakan, kasih itu tetap merangkul dan memeluk. Untuk memulihkan dan menawarkan sebuah hidup baru. Oleh karena itu Kristus mengatakan, tahukah kamu, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Akan menjadi sebuah kebahagiaan, jikalau itu bukan hanya menjadi sebuah aksesoris atau wacana, tetapi menjadi sebuah eksistensi. Di mana malam ini setiap kita bisa merangkul setiap orang yang pernah melukai, menyakiti, mengecewakan, sehingga semuanya dipulihkan dalam pelukan kasih Kristus yang telah diteladankan secara jelas dan nyata bagi hidup kita. Dalam perintah itu juga terisi sesuatu hal yang luar biasa. Mengapa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih? Ketika semua itu bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu bersama, Kristus mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Maka ritual basuh kaki bukanlah sebuah aksesoris, tapi sebuah eksistensi dari para murid Kristus yang akan berbahagia ketika mereka melakukannya dan bisa merangkul orang-orang yang menyakiti dan berkhianat kepadanya. Ketika basuh kaki itu bukan hanya sebuah aksesoris dari sebuah perayaan ibadah, tetapi sebuah eksistensi dari kehidupan orang beriman yang berani merendahkan diri dalam kasih Kristus untuk membalut setiap luka. Sehingga itu tidak akan bertahan menjadi sebuah kepahitan yang merampas dan melumpuhkan hidup kita, tetapi justru sebuah tindakan yang memulihkan setiap relasi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak salah jika Kristus mengatakan bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih yang nyata, yang diwujudkan dalam sebuah tindakan yang bersedia merendahkan diri. Terhadap atau kepada setiap mereka sekalipun yang menyakiti kita. Maka sebenarnya perayaan dan liturgi iman Kristen itu menyediakan sebuah pemulihan bagi setiap manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, maka kemudian simbolisasi pembasuhan kaki merupakan keteladanan yang otentik
dan menjadi simbol yang merangkum makna ritual dan spiritualitas secara utuh dalam satu tindakan. Dari karya Kristus yang bertanggung jawab dan kemudian diteladankan untuk kita tindak lanjuti dan kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jikalau sebentar kita akan melihat berbagai benda yang akan menghiasi ibadah dan juga simbolisasi pembasuhan kaki. Apakah benda-benda itu hanya sekedar sebuah aksesoris? Ataukah di dalamnya akan melahirkan sebuah eksistensi dari setiap kita yang mengaku diri murid-murid Kristus? Kitalah yang bisa memaknainya. Karena setiap benda mati ini tidak akan ada artinya ketika hanya berhenti sampai sebagai aksesoris yang mempercantik diri. Tetapi ketika aksesoris yang mempercantik diri ini kemudian kita maknai sebagai sebuah eksistensi panggilan hidup kita, maka itu lebih daripada sebuah aksesoris. Tetapi itu menjadi sebuah eksistensi dari setiap kita yang adalah para murid Kristus, yang hidup dalam saling mengasihi sampai akhir. Amin.